bahwa para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu, bahwa Habibku ada Habib Rizik Syihab, Habib Bahar Smith, Habib Taufik Segaf, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad hari ini, dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Pertama, saya doakan mudah-mudahan Allah segera kasih taufik hidayah. Segudang dalil, fa'amma dhalul mudillul mutakabbirul anid fa idza atatu dalail wal barahid takabbaru 'anil haqq wa ajaba bi nafsihi wa ra'yihi bal qala wa in aftal muftun wa in aftal muftun wa in aftal muftun wal iyadu billah. Kalau orang sudah sesat, menyesatkan, takabur, sombong, keras kepala, jika didatangkan dalil minta dalil, dikasih dalil minta debat disiapkan, bukannya taslim malah tambah sombong, tambah nangkang kesana kemari. Betul? Wa ajaba binafsi warai, dan bangga dengan dirinya, bangga dengan pendapatnya. Ulama yang hidup dari mulai Al-Imam Ubaidillah sampai kepada ulama masa kini, semuanya ditentang. Kenapa? Siapapun ulama yang berfatwa bima la tahwa nafsuhu, dengan fatwa yang tidak sesuai dengan keinginannya, karena sudah menyatakan wa in aftal muftun, sekalipun para mufti berfatwa tetap akan ditolak. Jadi orang yang semacam ini sudah tidak perlu dikasih dalil, tapi pertama cukup didoakan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah ke jalan yang benar. Dan Allah Maha tahu orang yang dicap tidak akan mendapatkan hidayah jika memang dalam iradatmu, dalam takdirmu dia akan terus menyesatkan umat, tidak akan mendapatkan hidayah. Jadikanlah ia ibrah untuk umat yang sekarang ini dan umat yang akan datang. Amin. Allahumma atil umrahu wa atil faqrahu wa aridhu lil fitan ya hayyu ya qayyum waj'alhu ibratan lana wa liman ba'dana ya dzal jalali wal ikram ya jabbaru ya qahar ya jabbaru ya qahar ya syadidal batsi ya jabbar ya qahar ya qahar ya hadi ya qadiru ya mubin ya allamal ghuyub. Amin ya rabbal alamin. Jadi hanya hidayah dan ibrah. Dalil udah dibawain sama Habib Hanif, ribuan dalil. Al-Fakir sudah nyusun kitab Ihyaul Mauta. Jadi bohong besar jika dikatakan gelap 550 tahun. Ini bakal jadi viral lagi, ini bakal difitnah lagi. Bagi anda seorang kiai, bagi anda yang disebutkan ustad, daripada anda berkomentar di YouTube, berkomentar di media sosial, datang anda ke rumah ana, kita berdiskusi dalil dengan dalil. In kana indaka dalilun yadullu ala sihhati da'wakum fa ana usallimu wa ila fala. Jika kamu punya dalil yang sah sesuai dengan dakwaanmu, maka demi Allah aku akan taslim. Tapi jika kamu yang kalah dalil, maka wajib kamu taslim. Dan saya siap tunggu. Jangan membuat kisruh sampai umat terpecah
belah. Jika mencari kebenaran, ayo, dua tempat sudah disiapkan di Banten, datang apa kabur? Datang apa kabur? Di Rabito datang apa kabur? Sekarang udah nangtang UAS, nangtang Buya Yahya, sebentar lagi di video nangtang saya. Mudah-mudahan segera ada videonya nangtang saya. Amin. Doakan mudah-mudahan segera videonya ada nangtang kepada saya. Amin ya robbal alamin. Makanya perdebatan yang panjang itu bagi kami adalah unik. Ngapain harus semacam itu? Dari dua belah pihak kami sampaikan, diam, sudah selesai, jangan dibahas. Umat jadi bingung. Jika anda mengatakan bahwasanya saya ada anaknya keluarga itu, saya cukup percaya, tidak usah saya cari manakah aktemu, tidak perlu, cukup selesai. Sampai di sini wahai hamba Allah, ingat dzurriyyah Nabi SAW agung, dzurriyyah Nabi Muhammad adalah mulia. Kalau permasalahannya anda marah dengan sebagian dzurriyyah Nabi misalnya, tidak boleh anda jadikan marah kepada semua dzurriyyah Nabi. Marah satu orang mungkin bikin kesal anda, namanya manusia, dia bukan maksum. Anggap saja kalau ada anak-anak anda yang bandel, masa anda sembelih? Kan enggak ya. Dan semoga Allah mengampuni semuanya, mengangkat derajat semuanya. Dan harapan kami kepada dua yang saat ini, dua kubu yang berselisih ini, segera tenang, jangan dilanjutkan seperti itu. Ingat, umat Nabi Muhammad, kita punya kewajiban besar, yaitu menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Jika ilmu ini dipakai, percayalah nggak akan ada keributan selama ini. Ilmu ini kalau dipakai, tidak ada dua keributan kubu-kubu ini. Setelah hamba Allah, ilmu itu jelas, nggak perlu menimpakan nasabah. Dan saya nasabah itu menulis nasab bukan dalam hal-hal semacam ini. Nasabah sesuai dengan kemampuan mereka menjangkau tentang siapa tokoh-tokoh yang bisa ditulis dan seterusnya. Tapi dalam hal menentukan nasab sudah sangat sederhana. Semua orang dipercaya tentang nasabnya, selama ini diakuinya. Selesai. Jangan, mohon maaf dah. Adapun permasalahan ada kelompok ahli bait yang dinafikan di sebuah negara, pernah ada gunjang-ganjing ada, tapi selesai, gunjang-ganjing ada, selesai. Yang perlu kami hadirkan di sini, hamba Allah, ini penutup, tolong panjang saya jawabnya. Sudahlah, berhentilah anda meributkan itu semuanya. Merebutkan selagi sebuah keluarga mengatakan dirinya keluarga besar, bukan satu dua orang bisa diragukan. Ini keluarga banyak di sini nih, mengatakan bahasanya dia punya nasab kepada baginda Nabi, sudah selesai. Anda prasangka baik kepada ini semuanya, kemudian damai setelah itu, indah. Adalah orang itu membenci dzurriyyahnya Rasulullah kecuali karena tiga hal. Imma ayyakuna walad zina, boleh jadi dia itu adalah anak zina. Yang kedua, imma ayyakuna munafiqah, bisa jadi dia adalah seorang yang munafik. Siapa munafik? Orang yang pura-pura Islam, pura-pura iman kepada Allah, tapi hatinya sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Dia bersama orang-orang mukmin hanya untuk mengelabui orang-orang mukmin. Wa imma ayyakuna abu jama'u fi ghairi kufri, atau ayahnya ketika berhubungan dengan ibunya dalam keadaan tidak suci, ibunya dalam keadaan haid, kemudian dari hubungan itu jadi dia. Kalau orang tidak termasuk tiga di antara itu, insya Allah kepada dzurriyyahnya Rasulullah Muhammad SAW tidak akan ada rasa hikir, tidak akan ada rasa benci. Walaupun umpama dzurriyyahnya Rasulullah itu mendohirkan perbuatan yang tidak elok. Di dalam kitab Al-Mu'tadiyah, Imam Syekh Nawawi rahimahullah menukil sebuah kisah dari gurunya. Gurunya itu di Mekah melihat syurafah, para keturunan Rasulullah berbuat sesuatu yang kurang elok. Kemudian waqa'a fi qalbihi syai'un, di hatinya ada sesuatu. Ini dzurriyyahnya Rasulullah kok begini amat kawan. Kemudian pada malam hari dia bermimpi bertemu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Kemudian dia memanggil Sayyidah Fatimah, tapi Sayyidah Fatimah tidak mau untuk melihat wajah